Ya, jadi kita langsung lanjut pendeta ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah. Di sini sudah masuk dari pertanyaan dari saudara Robi Tengor. Jadi pertanyaannya, Kejadian 3 ayat 3 dan 6. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaannya, kenapa Hawa dan Adam tidak mati waktu mereka memakannya? Baiklah, terima kasih. Selamat malam Pak Robi Tengor, dimanapun saja berada. Yang jelas di rumah aja. Sebelum saya ke Pak Robi Tengor, karena tadi saya janji kalau setelah pertanyaan yang berikut, saya mau baca satu ayat untuk Ibu Veronica ya. Tadi ada baca mengenai apakah anak pernah melihat Bapa. Saya mau baca di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat yang ke-46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Lalu ayat kalimat berikutnya mengatakan, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Siapa yang datang dari Allah? Yesus. Berarti Yesus telah melihat Bapa, kata ayat ini, menurut kesaksian Yesus. Oke. Lalu kita datang ke pertanyaan daripada Pak Robi Tengor. Mengapa Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu? Oke. Kita datang dulu ke Kejadian pasal yang ke-2, ayat yang ke-17. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, tetapi semua pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu kemudian Kejadian pasal yang ke-3, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kematian atau mati yang bagaimana yang dikatakan oleh Allah, apakah begitu makan terus kemudian mati di tempat? Nah, apa yang terjadi dengan Hawa pada saat itu adalah dia melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan kamu makan, tapi dia makan. Dan karena dia makan, maka dia pun berdosa. Jadi dosa artinya dia melanggar perintah Allah. Sekarang kita coba baca dulu, karena Alkitab kita ini adalah satu kesatuan. Kita baca di Perjanjian Baru, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi apa yang terjadi dengan seseorang yang sudah berdosa? Orang yang berdosa itu apa yang terjadi? Oke, tadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang akan menjadi bahagian mereka pada waktu mereka jatuh di dalam dosa? Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 yang berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Jadi betul, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka jaminan maut itu, bukan jaminan ya, maka maut itu pasti akan menjadi bahagian mereka. Karena mereka telah melanggar perintah Allah, mereka berdosa, mereka akan mendapatkan maut. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Supaya kita mau mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata maut. Apa yang kita alami sekarang ini? Apakah kita berdosa atau tidak? Baiklah, tentu kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 yang berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita juga semua adalah orang-orang berdosa. Entah kita berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita hidup udara berdosa, tinggal di dunia berdosa, kecenderungan hati kita adalah untuk melakukan dosa, dan maut itu adalah akan menjadi bahagian kita. Nah, inilah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Nah, contohnya saudara dan saya.
Kita adalah orang berdosa. Tapi kok kita hidup? Kenapa kita tidak langsung mati? Karena yang dimaksudkan oleh Allah terhadap Adam dan Hawa, bahwa pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Artinya, pada hari engkau memakannya engkau jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, sekarang yang kita mau cari tahu adalah bagaimana mengatasi maut. Sebab sulit rasanya bagi kita untuk mencari jalan keluar bagaimana mengatasi kematian. Karena banyak orang yang meninggal dunia. Entah dia orang yang setia kepada Tuhan, orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi banyak orang meninggal dunia. Tapi meninggal dunia orang-orang itu bukanlah disebut sebagai maut. Karena yang disebut sebagai maut itu, saya mau ajak lagi kita baca tadi di dalam Roma pasal yang ke-6 supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan maut. Untuk membandingkan kedua kalimat yang ada di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 yang berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi ada dua di sini. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Kalau kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, maka upah dosa juga adalah kematian yang kekal. Itulah maut. Jadi yang dimaksudkan dengan maut adalah kematian yang kekal. Kematian yang dialami sekarang ini bukanlah kematian yang kekal. Oleh karena Yesus berjanji melalui firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai 17 mengatakan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus pada waktu bunyi sangkakala itu berbunyi dan kemudian Yesus datang kembali, maka mereka yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Loh, kok bisa bangkit? Oleh karena kematian mereka itu hanyalah kematian yang sementara. Sehingga walaupun mereka mati sementara, tetapi janji hidup yang kekal itu sudah menjadi bagian mereka. Sehingga pada waktu mereka dibangkitkan, bukan dibangkitkan seperti pada waktu Lazarus dibangkitkan. Karena pada waktu Lazarus dibangkitkan, dia masih bangkit sebagai orang berdosa yang bisa mati lagi. Ada beberapa kali Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati. Tapi waktu mereka bangkit, mereka masih bangkit sebagai seorang yang berdosa, yang masih bisa mati lagi. Tapi kebangkitan yang disebutkan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4, 13-17 itu adalah kebangkitan yang memberikan hidup yang kekal. Di mana orang yang hidup atau dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu disebut mendapatkan hidup yang kekal. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang 4 dan 5 mengatakan, berbahagialah mereka yang mendapat bahagian dalam kebangkitan yang pertama. Sebab maut tidak akan menguasai mereka lagi. Jadi kesimpulannya adalah pada saat Adam dan Hawa makan itu buah, maka maut menjadi bagian mereka. Kalaupun mereka belum mati pada waktu itu, bukan artinya maut tidak menjadi bagian mereka. Maut akan menjadi bagian mereka. Tapi kita puji Tuhan, karena Yesus mati di atas kayu salib, yang merupakan ungkapan kasih karunia Allah, pemberian terbesar bagi kita. Sehingga pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, yang dia tanggung itu bukan hanya kematian sementara. Yang dia tanggung pada waktu dia mati di atas kayu salib adalah maut yang dia tanggung. Itulah sebabnya pada waktu dia mati di atas kayu salib, betapa berat bebannya waktu dia berdoa di taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena itu bukan hanya kematian sementara yang dia tanggung, tetapi kematian yang kekal, yaitu maut yang dia tanggung. Itulah sebabnya dia berseru kepada Bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi puji Tuhan, pada waktu Yesus bangkit, karena dia adalah Allah yang hidup, pada waktu ia bangkit dari antara orang mati, maka dia bukan saja mengalahkan kematian yang sementara, tapi yang dia kalahkan adalah maut. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang 51, 52-53 kita mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa tidak ada lagi sengat maut? Oleh karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan menghadapi maut, tapi kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih banyak, Robi. Tuhan berkati.
Terima kasih pendeta. Jadi dosa, maut, tapi keselamatan hanya diberikan oleh Yesus. Terima kasih banyak pendeta. Amin. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya.